Cek. Cek cek. Cek cek. Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 14 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Oknum polisi di Ambon berusia 49 tahun terjerat perkara narkotika jenis sabu. Oknum polisi di Ambon tersandung kasus narkotika jenis sabu masuk ke meja hijau Kamis 13 November 2025. Dialah Riko Tomasoa alias Riko, 49 tahun, berpangkat Aibda yang bertugas di Polsek Nusandiwe, Kota Ambon. Di hadapan majelis hakim saat agenda pemeriksaan sanksi penangkapan sekaligus pemeriksaan terdakwa, Riko mengakui semua perbuatan dan mengatakan bahwa sejak 2017 telah mengonsumsi barang haram itu. Walaupun dengan tegas dikatakan bahwa tidak rutin mengonsumsinya narkotika jenis sabu itu. Dalam keterangan saksi penangkap bahwa Riko ditangkap pada 17 Juni 2025 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, tepat di depan PT Jasara Harja, Kanwil, Maluku. Dirinya diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Maluku. Yang memberikan keterangan selaku saksi penangkapan ialah Lani Sudaryanto, M. Faisal Hatala, dan Nandra Wahyu Saputra. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nova Laura Sasube, didampingi Dedi Lean Sahu Silawane dan Nova Salmon sebagai hakim anggota. Berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 13 November 2025. Terdakwa diamankan dengan barang bukti yang ditemukan berupa satu paket yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening berukuran kecil dengan berat total 0,1597 gram, satu unit HP merek Vivo Y21 berwarna hitam, satu kondom handphone warna hitam, satu alat hisap sabu atau bong, satu sedotan warna putih, satu pisau cutter warna kuning, satu korek api gas warna merah, satu pipet kaca, dan semua barang itu diisi dalam tas samping merek Expert Limited warna hitam. Maksud kami biru hitam. Dijelaskan saksi penangkap bahwa sebelum terdakwa diamankan, mereka menanti terdakwa dari kawasan Bundaran Leimena-Poka. Kemudian terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor diikuti hingga menuju lokasi penangkapan. Terdakwa pun membenarkan keseluruhan yang disampaikan saksi penangkap dan menceritakan bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari salah seorang yang bernama Ade Gele. Barang tersebut diambil langsung di Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Di akhir keterangan dengan menangis terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Atas perbuatannya terdakwa disangkakan dalam dakwaan pertama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dakwaan kedua, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau dakwaan ketiga, penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Usai memberikan keterangan, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Maluku. Gelapkan puluhan juta dan emas 59 gram bersama istrinya. Seorang ibu rumah tangga berpakaian kemeja lengan panjang garis-garis biru putih atas nama Ona Oce, 37 tahun, didampingi kakaknya melaporkan Aibda Ateng Wali dan juga istrinya Siska Suprapto alias Ona ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kamis 13 November 2025. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 11 pagi waktu Indonesia Timur, mereka hadir di Polres dan langsung menuju ruangan Propam dan diarahkan langsung ke SPKT Polresta Ambon untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pasangan suami istri atau Pasutri dilaporkan karena diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan uang puluhan juta rupiah, serta emas seberat 59 gram milik ibu pelapor. Laporan ini merupakan tindak lanjut setelah berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Sebelum melanjutkan pelaporan pidana ke Polresta Ambon, Ona Oce telah melakukan upaya mediasi dengan pihak terlapor. Bahkan sempat melaporkan kasus tersebut ke Polsek Lehitu, mengingat kejadian terjadi di wilayah itu dan Aibda Ateng bertugas di Polsek yang sama. Namun mediasi di tingkat Polsek tidak menemukan titik terang. Pelapor kemudian melanjutkan laporan ke Polresta Pulau Ambon pada Jumat 31 Oktober 2025. Setelah laporan diterima, Propam Polresta Ambon memfasilitasi mediasi yang menghasilkan surat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, istri terlapor menyatakan siap mengembalikan emas yang digelapkan dalam waktu 1 minggu. Sayangnya hingga kini janji tersebut tidak pernah ditepati. Akibatnya pelapor memutuskan untuk menempuh jalur hukum pidana. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporannya secara profesional dan adil tanpa pandang bulu.
Satu bulan jelang Nataru, harga ayam potong di Pasar Binaya Masohi merangkak naik. Jelang satu bulan menuju momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025, harga ayam potong merangkak naik di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dari informasi yang dihimpun, harga ayam potong mengalami kenaikan di kisaran Rp5.000. Hal itu berdasarkan konfirmasi salah seorang pedagang ayam potong, Erwin, kepada tribunambon.com Jumat 14 November 2025 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Erwin mengurai kenaikan harga ayam potong terjadi pada semua jenis ayam dengan berat berbeda-beda. Di antaranya ayam potong dengan berat 1,2 kg saat ini dipasarkan Rp50.000 mengalami kenaikan Rp55.000. Kemudian ayam potong ukuran 1 kg sebelumnya di angka Rp45.000 mengalami kenaikan Rp50.000. Selain itu, ayam potong dengan ukuran 0,7 kg biasanya dibanderol Rp100.000 per 3 ekor, namun kini naik menjadi Rp35.000 per ekor. Erwin juga heran pasalnya kenaikan harga ayam terjadi dalam kurun waktu yang cenderung masih jauh dari masa Nataru. Kata Erwin, dulunya ayam di bawah 1 kg dibeli per karung di angka Rp100.000. Namun kini menjadi Rp200.000. Sementara ayam dengan standar berat 1 kilo dulunya dibeli Rp850.000 per karung, namun melonjak hingga Rp2 juta per karung. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Begini respon sekolah terhadap program Smart TV dari pemerintah di Kabupaten Buru. Program digitalisasi pendidikan yang digagas pemerintah pusat mulai dirasakan manfaatnya oleh sejumlah sekolah di Kabupaten Buru. Salah satunya adalah TK Al-Buruj yang terletak di Jalan Masjid Agung Al-Buruj, Kota Namlia, Kabupaten Buru, baru-baru ini yang menerima bantuan Smart TV sebagai bagian dari program peningkatan akses teknologi pendidikan. Program ini merupakan langkah pemerintah untuk memperluas penggunaan perangkat pembelajaran digital di berbagai sekolah, guna mendukung proses belajar yang lebih interaktif dan sesuai kebutuhan generasi masa kini. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Jumat 14 November 2025, suasana belajar di TK Al-Buruj tampak jauh lebih hidup.
Anak-anak terlihat antusias mengikuti kegiatan belajar menggunakan Smart TV. Mereka bukan hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif maju ke depan kelas untuk menjawab soal yang ditampilkan melalui layar interaktif tersebut. Asisten Guru TK Al-Buruj, Ibu Lisa Fitriani Waikabu, mengungkapkan bahwa kehadiran Smart TV membawa perubahan besar dalam perilaku dan semangat belajar anak-anak. Ia menegaskan bahwa perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Smart TV sangat terlihat. Menurut Ibu Lisa, anak-anak zaman sekarang sangat akrab dengan teknologi, sehingga metode belajar manual biasanya membuat mereka cepat bosan. Meski begitu, ia berharap program ini dapat diperluas. Saat ini, Smart TV tersebut masih digunakan secara bergiliran oleh beberapa kelas. Dengan hadirnya perangkat digital tersebut, pihak sekolah berharap pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik, efektif, dan menyesuaikan perkembangan teknologi yang dekat dengan dunia anak-anak. Program Smart TV dari pemerintah ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga melek teknologi dan siap menghadapi tuntutan zaman. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato.